terisi. Selanjutnya, chapter 1008, memisahkan. Beberapa menit kemudian, Klein dengan wajah German Sparrow melangkah keluar dari 39 Boklund Street bersama Miss Justice Audrey dan menuju ke tempat-tempat di mana para korban parasite lainnya berada. Setelah beberapa langkah diam, Klein tiba-tiba melihat ke depan dan berkata, "Hal seperti ini bukanlah sesuatu yang jarang terjadi di antara Beyonder yang tidak terafiliasi. Tanpa bimbingan yang tepat, hal ini seringkali berarti bahwa mereka selalu berdansa di tepi jurang dengan kemungkinan jatuh kapan saja." Audrey mengangguk singkat dan setelah beberapa detik berkata, "Aku tahu. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, aku tidak se. Dia berpikir sejenak sebelum memecah senyum pahit, seolah-olah dia telah menemukan kata sifat yang sesuai untuk mengejek dirinya sendiri. Naif. Dia kemudian menghembuskan napas tanpa menyembunyikannya sambil menatap ke depan. Jika aku tahu bahwa dunia misterius begitu kejam dan menakutkan pada bulan Juni lalu, mungkin aku tidak akan mengajukan permintaan untuk menjadi Beyonder." Klein sedikit menoleh dan melihat wajah wanita bangsawan itu. Dia bertanya dengan nada yang tampak santai, "Jika aku memberimu kesempatan sekarang untuk sepenuhnya meninggalkan dunia misterius, apakah kau akan menerimanya?" Audrey terkejut dan perlahan menggigit bibirnya, lalu berkata, "Tidak." Setelah memberikan jawaban seperti itu, dia tampak sedikit lebih santai sambil tersenyum dan melanjutkan, "Dengan mengetahui betapa kejam dan menakutkannya dunia misterius, diriku yang bulan Juni lalu pasti akan menyerah untuk menjadi Beyonder. Tapi diriku yang tahun ini tidak. Mungkin ini adalah harga dari tumbuh dewasa." "Aku mengerti maksudmu." Klein melanjutkan langkahnya dengan kecepatan yang sama sambil berkata, "Setelah para korban itu sepenuhnya dimurnikan, sejumlah dari mereka akan memuntahkan Worms of Time. Itu bisa digunakan untuk membuat Fate Siphon Charms. Ini adalah barang tingkat demigod yang dapat menukar takdir antara dua pihak untuk waktu yang singkat. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu satu sebagai pembayaran untuk perawatan hari ini." Audrey hendak menolak tawaran itu sebelum dia terdiam lagi. Kemudian dia mengangguk lembut dan berkata, "Baiklah." Tepat saat dia mengatakannya, dia tiba-tiba terhenti. Dia menoleh sejenak kepada German Sparrow dan tersenyum dengan ekspresi campur aduk. "Aku tahu mengapa kau baru saja menanyakan pertanyaan itu." Klein tertawa kecil tanpa memberikan jawaban langsung. Audrey mengalihkan pandangannya dan seketika merasa jauh lebih baik. Dia bertanya seolah-olah mereka sedang mengobrol. "Aku ikut serta dalam operasi hukuman di siang hari, dan aku menangani dampak Amon di sore hari. Hari ini benar-benar hari tarot." Kata-katanya adalah permainan kata ganda yang diucapkannya dengan penuh kerinduan. Dari sudut pandangnya, siang hari adalah operasi kooperatif yang melibatkan 5 anggota, The Moon, The Star, Judgment, Justice, dan The Magician, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Di sore hari, The World dan Justice dari Tarot Club terlibat dalam pertempuran penghapusan avatar Amon dengan cara yang berbeda. Ini benar-benar adalah hari yang patut diingat dan dalam arti tertentu bisa dianggap sebagai hari tarot. Klein mengangguk setuju dengan kata-kata Miss Justice, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa The Star Leonard juga terlibat dalam operasi sore itu. Selain itu, dia adalah kekuatan utama dalam operasi tersebut. Avatar Amon pasti sulit dihadapi, kan? Audrey akhirnya menemukan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dia menatap German Sparrow, tidak berusaha menyembunyikan rasa ingin tahunya yang terpancar dari matanya yang berwarna hijau. Klein tersenyum. "Jika aku melakukannya sendiri, kau tidak akan melihat German Sparrow, tetapi Amon di sini sebagai gantinya." "Menyerahkan takdir dan identitasmu?" Audrey bertanya dengan pencerahan. Klein mengangguk singkat. "Kita akan membahas rincian lebih lanjut di masa depan. Singkatnya, untuk menghilangkan semua avatar Amon di Backlund kali ini, kami telah menggerakkan para malaikat. Jika kau menemui avatar Amon di masa depan, jangan pernah percaya bahwa kau memiliki cara untuk menangani dia sendirian. Segera cari kesempatan untuk meminta Amon di masa depan. Jangan pernah percaya bahwa kau memiliki cara untuk menangani dia sendirian. Segera cari kesempatan untuk meminta bantuan. Ya, ciri dia adalah mengenakan monokel. Dia disuka melakukan lelucon yang menakutkan. Malaikat telah dikerahkan. Aku penasaran apakah itu konsul kematian atau malaikat dari domain takdir. Atau Audrey menengadah ke langit dan melihat awan yang membeku di udara. Mereka tampak seperti properti di bawah latar belakang gelap. Seperti seorang pelajar yang perhatian mendengarkan seorang guru, dia mengangguk serius dan berkata, "Aku akan mengingatnya."
Mereka berdua melanjutkan langkah, kadang-kadang terdiam, kadang-kadang berbicara, sampai mereka memasuki 160 Buckland Street. Setelah beberapa menit, di dalam ruang aktivitas rumah Hazel, Mark dan kawan-kawan tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk duduk di kursi mereka, mengangkat tangan, dan meletakkan tangan yang terlipat di depan mulut. Mereka kemudian mulai berdoa dengan khusyuk dan melafalkan nama kehormatan Dewi Evernight. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, mereka batuk serentak sampai air mata dan ingus mengalir keluar. Batuk, batuk, batuk. Tanpa menyadarinya, mereka masing-masing mengeluarkan cacing dengan 12 cincin transparan. Saat cacing-cacing ini jatuh ke tanah, mereka menghilang tanpa menarik perhatian. Hal serupa terjadi di tempat lain di Buckland Street, tetapi semuanya dengan cepat kembali normal. Dan kegelapan telah memudar pada suatu saat ketika awan mulai berputar lagi dari angin yang menyapu. Di tengah batuk orang tuanya, Hazel perlahan sadar kembali. Dia bingung bagaimana bisa tertidur di sofa saat minum teh sore. Dia merasa seharusnya dalam suasana hati yang baik, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk tersenyum. Dia merasakan sebuah perasaan kesedihan dan rasa sakit yang tak terlukiskan menimpa hatinya. Saat melihat tatapan cemas orang tuanya tertuju padanya, dia tidak hanya tidak terharu, tetapi bahkan merasa sedikit ketakutan. Dia bergetar seperti seorang introvert yang tidak terbiasa berhubungan dengan orang lain. Hazel tahu bahwa ini bukanlah kepribadiannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun dia tidak merasa aneh atau bingung saat terus menikmati kue-kue teh sore. Mark dan Rihanna merasakan hal yang sama. Mereka memiliki perasaan mengganggu bahwa ada sesuatu yang kabur dalam ingatan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengingat apa. 160 Buckland Street. Di kamar utama yang tirainya ditutup, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas meja kopi. Itu adalah Ariana, pemimpin asketis, metron dari Evernight Cloister, kepala dari 13 uskup agung gereja Evernight. Dia mengenakan jubah sederhana dengan kulit kayu sebagai ikat pinggang. Di mata wanita itu, Dwayne Dantes yang berambut abu-abu tampak hendak meninggalkan sofa. Di atas meja kopi di depannya terdapat 9 cacing dengan cincin transparan. "Selamat siang, Nyonya Ariana," kata Glenn dengan bow yang hikmat. "Berkat bantuanmu, avatar Amon di Backlund telah semua dihilangkan. Kau bisa memilih sebagian dari hasil perang ini." Dia sebelumnya telah menyiapkan boneka di samping setiap orang yang telah terparasit, dan dia menggunakan ilusi untuk membawa Worms of Time ini kembali. Setelah mendengarnya, Ariana mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam dan menjawab dengan nada khusyuk, "Puji Sang Nyonya." Dia tidak menolak tawaran itu atau bersikap formal. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan 2 Worms of Time terbang dan mendarat di telapak tangannya. Amon pasti memiliki beberapa dugaan tentang ini. "Kau tetap harus berhati-hati di masa depan," kata Ariana dengan sederhana sebelum sosoknya menghilang sedikit demi sedikit seolah-olah telah dihapus. Menyaksikan uskup agung ini pergi, Glenn duduk dan mengambil pena serta kertas, menulis kepada Leonard Mitchell. Dia ingin bertanya apa efek lain yang dimiliki Worms of Time yang tersisa menjadi Fate Siphon Charms. Dia percaya bahwa dia tidak bisa mengubah semua Worms of Time yang tersisa menjadi Fate Siphon Charms, karena itu akan terlalu monoton. Itu membuatnya mudah ditangkal dan menghalangi kemampuannya untuk menangani berbagai situasi. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan kemungkinan penggunaan lain. Dengan Worm of Time sebagai wadah, dia bisa menggunakan kekuatan yang dihasilkan dari simbol, pola, dan label lain yang berbeda dari The Fool. Ini kemungkinan akan menghasilkan efek yang berbeda dari Fate Siphon Charm. Dan ini adalah sesuatu yang dikuasai Pales Zoroast. Setelah menulis suratnya, Glenn mengeluarkan harmonika petualang dan memainkannya. Reinette muncul dari kegelapan dengan 4 kepala berambut pirang dan mata merah di tangan. 8 mata itu berhenti sejenak sebelum melihat 7 Worms of Time yang tersisa di atas meja kopi. Nona Messenger melihatnya selama 3 detik penuh sebelum mengalihkan pandangannya. Dia kemudian menggigit surat dan koin emas yang diberikan Glenn. "Masih 7 Pinster Street," kata Glenn singkat. 3 kepala Reinette Tineker yang tersisa menjawab, "Di masa depan, kau bisa mencari bantuan dariku. Dalam hal ini, pembayaran akan menjadi hasil perang." Klein terkejut dan berkata, "Baiklah." Setelah Nona Messenger kembali ke dunia roh dan menghilang dari kamarnya, dia mengernyit dan bergumam. Sejak dia bisa mengenali Worms of Time, itu berarti dia tahu bahwa pertempuran ini mungkin telah meningkat ke tingkat malaikat. Dia sama sekali tidak takut. "Nona Messenger lebih kuat dari yang aku bayangkan?"
7 Pincer Street. Leonard menerima surat Clan dari mulut Reinette Tineker. Dia masih merasakan sedikit kegembiraan saat dengan antusias membuka surat itu dan membacanya. Setelah utusan itu pergi, dia segera bertanya dengan suara tertekan. "Kakek, seharusnya ada cara lain untuk membuat charm, kan?" Baru saja Palace Zoroast telah memberinya 2 Worms of Time dari Amon sebagai hadiah hari ini untuk resiko yang diambilnya. Dalam pikiran Leonard, suara yang sedikit tua menjawab dengan nada tersenyum. "Tentu saja, setelah aku tidur sejenak dan mencerna apa yang kita terima kali ini, aku akan mengajarkanmu. Itu tidak akan memakan waktu lama. Juga jangan pergi ke Boklund Street dalam waktu dekat." "Mengapa?" Leonard bertanya dengan terkejut. Palace Zoroast tertawa dan berkata, "Semua avatar Amon di Backlund telah dihilangkan, dan itu bukanlah hal sepele. Jumlah orang yang bisa melakukannya hanya sedikit. Jadi, apakah kau pikir dia akan memiliki beberapa dugaan?" Ini, saraf Leonard kembali tegang. Palace melanjutkan, "Namun tidak perlu terlalu khawatir. Tubuh asli dia tidak akan bisa memasuki Backlund. Dan setelah pulih cukup signifikan, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang avatar dia. Selain itu, aku telah menemukan sepotong informasi dari Flora Jacob dari fragmen ingatannya. Di suatu tempat di Backlund tersembunyi harta keluarga Jacob. Kita akan menunggu hingga akhir tahun untuk pertemuan. Di sana, kita akan mencari dan bekerja sama dengan keturunan lain dari keluarga Jacob untuk menggali harta karun itu dan membagikan barang-barang di dalamnya. Ketika saat itu tiba, bahkan jika Amon mengumpulkan sejumlah besar avatar, menjadikannya hampir setara dengan tingkat sequence 1, tidak mungkin dia bisa benar-benar mengalahkanku. Untuk memastikan keseimbangan, Dwayne dan Tess juga bisa terlibat di dalamnya.